Assalamualaikum sobat Viz TV. Oke, karena mic saya yang lama yang eksternal rusak, makanya saya pakai mic dari headset ini. Jadi terus saya nyari mic-mic yang kayak dipakai artis-artis gitu, youtuber-youtuber lain ya. Ternyata saya cek itu kayak merek Saramonic gitu kalau nggak salah ya. Terus banyak deh merek-merek, ternyata harga 2 juta, bahkan sampai ada yang 5 juta. Dan akhirnya saya nemu merek ini ya, TNW, yang harganya cuma 500 ribuan doang gitu ya, kurang lebih. Oke, jadi pada video kali ini kita akan unboxing ini dan langsung kita review bagaimana performanya, apakah mampu bersaing dengan merek-merek yang mahal dan terkenal itu. Yuk kita simak videonya. Dan ini dia wireless microphone, atau bisa juga disebut clip on kali ya. Jadi tampilan depannya seperti ini, mereknya TNW wireless microphone. Jadi dalamnya itu ada 3 alat ya, tuh TNW TWN9 untuk tipe yang ada di sini. Oke, jadi ini sebenarnya ada bungkus plastiknya lagi, tapi karena ini boleh dipinjamkan jadi sudah terbuka ya. Terus ini ada fiturnya plug and play up to 50 meter transmission. Oke, nanti kita tes ini ya. Precision audio, clear timbre, ini saya nggak tahu sebutan Inggrisnya apa ya. Highly sensitive, widely compatible, reverberation effect, DSP Pro plus AI Pro noise reduction. Wah, harusnya keren banget nih reduction ini. Kemudian 360 omnidirectional ya, jadi dia memutar ya untuk mic-nya. Kemudian cocok untuk live show, mungkin di TikTok gitu ya, Instagram. Terus untuk interview, vlog, short video. Oke, langsung aja kita lihat isi dalamnya. Oke, jadi dalamnya keren banget, ini seperti sebuah dompet kecil gitu ya. Jadi sudah siap pakai dan dibawa-bawa ini. Tuh, kita buka. Terbalik. Nah, ini dia alat-alatnya semua, dan ini ada 3 ya. 3 macam. Kita lihat dulu aksesorisnya. Jadi kalau sobat pakai kamera ya, ini ada alatnya, bisa pakai alat ini. Langsung colok ke bagian mikrofon kamera sobat. Terus bagi sobat yang HP-nya sudah kekinian yang Type C ya, bisa menggunakan alat ini, jadi C to C ya. Kemudian ini ada lagi alat satunya ya, ini sama persis fungsinya seperti ini, bedanya ini agak bengkok ya, untuk mempermudah jika mendapatkan sudut angle yang mentok biasanya. Dan yang terakhir, ini adalah alat buat ngecasnya. Jadi tenang aja, ini nggak pakai baterai eksternal, tapi baterainya internal, jadi tinggal dicas aja. Tuh, ini lubang casannya, dan ini tinggal colok aja ke adaptor HP sobat. Terus kemudian ada juga bulu-bulu nih. Ini fungsinya buat apa ya? Jadi kalau misalkan sobat lagi di outdoor, lebih baik pakai ini. Jadi untuk menghalau angin, supaya anginnya nggak masuk ke mic-nya. Jadi ini ada 2 ya, karena memang mic-nya kita dapat 2. Terus yang satu adalah receiver-nya. Oke, kemudian ini adalah mikrofon lavalier nirkabel. Jadi intinya buku petunjuk atau panduan atau penjelasan semua fungsional dari yang namanya mikrofon wireless ini. Terus ada spesifikasinya juga tuh, instruction dan segala macamnya. Oke, saya rasa sobat bisa sih kalau misalkan nonton video ini aja, nanti udah langsung jelas kok. Oke, ini adalah panduan video ya. Jadi kalau misalkan sobat mau lihat video panduannya, bisa scan juga nih pakai barcode, jadi lebih simpel lagi kan. Yaudah, yuk langsung aja, nggak usah pakai lama, kita langsung praktek gimana kualitasnya. Kita mulai tutorialnya. Jadi ini ada tulisan TX, RX, TX, artinya transmitter, dan ini receiver. Jadi ini receivernya yang ditempel di kamera sobat atau di HP sobat ya, dan ini yang ditaruh di narasumber atau host. Oke, jadi kita coba keluarkan, kita cek satu persatu. Jadi tampilannya seperti ini, mereknya TNW, di sini ada logonya. Ini kalau sudah terkoneksi dari TX ke RX ke transmitternya, ini akan muncul nanti warna indikatornya. Kemudian bagi sobat yang pakai konektivitas Bluetooth juga bisa, ini yang akan muncul jika Bluetoothnya dihidupkan dan sudah connect ya. Kemudian ini fungsinya adalah indikator untuk reverb ya. Jadi kalau misal mic itu biasanya echo. Terus kemudian ini untuk noise cancellation ya, yang gambarnya kayak spektrum naik turun gitu. Dan yang terakhir adalah indikator baterai. Untuk baterainya infonya bisa 8-10 jam ya, tapi ya tergantung pemakaian juga. Di samping ini ada tombol-tombol ya, ini untuk power ya. Kalau misalkan powernya dinyalakan itu tekannya 3 detik. Terus kalau misalkan ditekannya hanya 1 detik, ini nyala ya langsung ya. Ditekan 1 detik itu fungsinya adalah mute. Kemudian ini adalah untuk reverb ya. Jadi kalau kita pencet, nah nanti indikator bisa nyala nih untuk reverbnya ya. Nah ini masih kelap-kelip karena kita belum connect ya ke receivernya.
Oke, terus ini noise cancellation-nya kita pencet. Jadi nanti semuanya aktif tuh. Tuh, nyala kan? Dan yang terakhir adalah Bluetooth. Kalau sobat mau konektivitasnya menggunakan Bluetooth juga bisa. Oke, di sini saya ingin menggunakan kabel aja ya, lebih simple. Dan ya setahu saya kalau Bluetooth itu pasti baterainya lebih terkuras ya. Jadi saya ingin penggunaan lebih lama. Jadi saya semuanya nanti pakai kabel aja, walaupun sebenarnya sudah wireless. Ya wireless sih, karena ini tidak terhubung ke receivernya. Jadi maksudnya kabelnya itu saya menggunakan yang receivernya ini yang menggunakan kabel colok langsung ke kamera gitu sih. Sebenarnya sama aja, tergantung kenyamanan sobat. Oke, kita nyalakan untuk yang transmitternya. Nah, ini langsung stabil kan? Karena dia langsung terhubung. Untuk satu lagi teman yang ini fungsinya sama ya seperti ini. Jadi dua transmitter, satu receiver gitu di channel yang sama lah. Oke, jadi sudah terkoneksi. Sobat bisa lihat sini nih Bluetoothnya sedang mencari, tapi kita matikan saja ya. Oke. Jadi untuk bentuknya ini terlihat premium ya, bukan kaleng-kaleng tuh, terlihat premium dan daya jepitnya juga kuat. Dia ada lubangnya juga, jadi bisa gigit ya. Tuh. Dan ini sama. Dan ini bisa dijepit juga nanti di atas apa namanya tripod sobat. Karena memang desainnya seperti itu. Jadi ini bisa dimasukkan ke bagian atas tripod sobat gitu. Nanti kita lihat ya. Oke, kemudian kita lihat bagian atasnya di sini. Sobat bisa mendengarkan langsung kalau misalkan mau secara live ya. Ini bisa dicolok ke headset, tapi lebih cocoknya sih di tempat receivernya ya. Tapi di sini juga bisa kok. Terus yang sebelah kanan ini fungsinya adalah untuk mic lavalier. Dan yang tengah ini adalah mikrofonnya di sini. Nah, langsung aja kita praktekin. Jadi kalau misalkan sobat di outdoor, lebih baik ininya langsung dipakai saja ya. Oke, ini cara pasangnya. Ini karena baru lembut banget ya, dipegang licin. Jadi kita usahakan masukin ke lubang yang ada di sini nih. Ini lubangnya hampir nggak kelihatan ya, tuh. Oke, kita masukin ke dalamnya. Oke, udah bunyi tek. Jadi dia sudah masuk ya. Oke, ini kan ada 3 kakinya ya, cengkeramannya. Jadi kita langsung masukkan saja ke sini nih. Ini ada 3 cengkeramannya, jadi langsung kita colokkan seperti ini. Oke, jadi sudah terpasang. Lucu ya? Jadi ada rambutnya. Oke, dan bagian terakhir adalah yang bawah. Ini adalah tempat untuk chargingnya juga ya. Dan ini ada lampu LED-nya tuh. Kalau misalkan kondisi ngecas dia akan nyala. Oke, jadi seperti ini aja ya. Dan untuk yang bagian penerimanya atau receivernya ini sama. Jadi ada bagian headset untuk langsung didengarkan. Jadi misalkan mic-nya lowbat atau tiba-tiba nggak nyala, itu bisa dikasih tahu sama bagian kameramen atau bagian audio ya, untuk kontrol secara langsung gitu. Kemudian bagian kanan ini ada gambar musik. Jadi yang bagian musik ini sobat bisa taruh misalkan ini ya, audionya ini colok ke HP sobat. Kalau saya sih nanti rekamnya pakai open camera ya untuk aplikasinya. Jadi kalau misalkan sobat mau pakai Bluetooth, connect-nya ke HP juga bisa. Oke, kemudian ini power on off ya, sama. Dan bagian bawah juga untuk ngecasnya. Bahannya sama persis ya, keren ya tuh. Ngejepitnya juga kenceng ini. Oke, langsung aja sekarang kita praktek ya. Kalau untuk yang kedua ini benar-benar sama persis ya. Jadi tidak perlu saya ulang lagi tuh, semuanya sama persis. Jadi hanya menggunakan satu transmitter saja. Yuk langsung kita praktek aja bagaimana performanya. Oke, saat ini saya belum menggunakan audio tersebut ya. Jadi masih ingin menjelaskan kabelnya. Jadi ini adalah kabel yang untuk HP. Kabel untuk HP ini nggak perlu yang namanya splitter seperti ini ya, karena ini bisa langsung digunakan tandanya dari titik 3 tersebut. Jadi langsung aja colok ke HP sobat ya. Terus yang ini adalah untuk kamera. Jadi yang ini dicoloknya ke kamera ya. Yang ini baru dicoloknya ke receivernya. Yang tadi yang ada 2 ya, receiver, yang satu adalah transmitter atau yang mic-nya. Oke, jadi jangan sampai salah kabel karena nanti hasilnya akan bisu. Oke, sekarang kita sedang dalam pengetesan mic TNW ini ya. Dan untuk tulisan Rex atau reverb ini fungsinya juga sebagai volume up. Terus kemudian yang NC, noise cancellation, itu kalau dipencet lama juga menjadi volume down gitu ya. Jadi pengatur volumenya. Oke, sekarang kita mulai aja. Untuk Bluetoothnya nggak pakai ya. Di sini saya nggak pakai Bluetooth, walaupun Bluetoothnya sudah versi 5.0 ya. Itu sudah konektivitasnya cepat sekali. Kemudian kita coba yang reverbnya kita nyalakan. Mungkin ini bagus bagi sobat yang di kondisi apa ya, entah di majelis gitu yang butuh reverb, atau mungkin nyanyi gitu ya, butuh reverb gitu, atau mungkin nuansa yang lagi horor-horornya dipencet gitu kalau sempet ya. Oke, walaupun bisa lewat edit video juga bisa ya. Oke, kemudian kita lanjut tes yang noise cancellation.
di sini bisa dibilang lumayan berisik. Ya entah dia kedengeran apa enggak. Jadi rumah saya pinggir jalan ya. Terus ada orang lagi bikin apa namanya besi gitu ya di gerinda segala macam dipotong-potong di luar. Saya nggak tahu masuk apa enggak. Sobatnya bisa dengar sendiri. Saya baru bisa dengar setelah ngedit video ini nanti. Kemudian yang terakhir ada Bluetooth kita nggak coba. Coba saya nyalakan ini noise cancellation udah nyala. Reverbnya kita nyalakan juga. Tuh lengkap deh semua fitur kita aktifkan. Oke, jadi kurang lebih seperti ini kualitasnya. Sekarang saya matikan lagi semuanya tanpa fitur apapun yang on. Jadi seperti ini kualitas suaranya. Oke, sekarang saatnya kita keluar ke outdoor. Kita cek range jaraknya seperti apa. Yang ini masih mati ya. Jadi kalau misalkan di on kan dua-duanya pun bisa. Jadi nanti yang di luar saya pakai yang ada rambutnya ini, keren ya. Jadi bulu-bulu di atasnya. Ini karena untuk menghalau udara supaya tiupan angin itu nggak masuk dalam mic-nya. Oke, sekarang kita tes aja langsung di luar. Oke, kita lagi ada di luar dan ini sangat-sangat berisik sekali dengan noise yang belum saya on kan. Oke, sekarang saya akan on kan noise cancellation ya. Jadi memang harus di on kan ya kalau di outdoor gini. Nah, ini udah saya on kan untuk reverb kayaknya nggak perlu. Sekarang kita tes range jarak jauhnya ya. Oke, kita akan mundur. Mungkin saya akan madep belakang supaya mic-nya juga terhalang badan saya bagaimana jarak terjauhnya. Oke, kita mulai berjalan, mulai mungkin baru 5 meter. Kita berjalan lagi. Ini kira-kira sudah 10 meter. Saya nggak tahu suaranya kualitas seperti apa sih. Mungkin akan berlari sampai ujung jalan ya. Jangan deh, nanti capek, kita jalan lambat saja. Jalan cepat maksudnya ya. Oke, ini mungkin udah 20 meteran ya. Lebih ini kayaknya 30. Kita lanjut aja semakin jauh. Dan ada suara motor, apakah suara motor yang masuk. Ini belakangi dari suara mikrofon. Jadi mikrofonnya di depan saya, kamera di belakang, otomatis menerimanya di belakang. Dan suara saya masih terdengar sampai saat ini. Oke, kita sudah ada di ujung jalan. Ini mungkin udah kejauhan kali ya. Oke, udah kejauhan ya. Kita mulai balik lagi. Semoga masih ada suaranya, jadi saya ngomongnya nggak percuma ya. Oke, kita jalan dan ini madep langsung ke penerimanya atau receivernya. Oke, semua suara kita coba tes apakah masuk. Oke, gimana suara motornya, jelas gak masuknya ya. Tes 1 2 3. Jadi saya ulang lagi, mungkin yang tadi suaranya nggak masuk karena kejauhan. Jadi sekarang kita menghadap ke receiver, langsung ke kameranya gitu ya. Tadi kan membelakangi mungkin kehalang badan, mengganggu sinyalnya mungkin ya. Tapi inilah kondisi real di lapangan yang rame. Kalau memang noise cancellation-nya bagus, jadi ini bisa jadi rekomendasi sobat juga untuk memilih mic. Jadi gimana kualitasnya ya, langsung kita cek. Oke sobat, itu tadi dia hasilnya. Jadi sobat bisa menilai sendiri. Kalau kesimpulan dari saya ya, ini kondisi saya gunakan sekarang itu tanpa noise cancellation. Jadi turn off ya. Dan ada pengajian di masjid karena ini kondisi maghrib ke isya ya. Jadi nyambung, apalagi malam Jumat yasinan. Jadi sobat bisa dengar masuk atau enggak. Tapi kalau misalkan di headset yang didengar oleh kameramen atau bagian audio itu katanya kedengar kecil banget gitu, padahal noise cancellation-nya belum di-onin. Kalau misalnya di-onin kemungkinan malah hilang gitu, jadi sengaja saya on-kan saja. Jadi memang cukup bagus ya, dengan harga yang kurang lebih 500 ribuan ini worth it banget bagi sobat vlogger yang mungkin pingin jalan-jalan di luar, ribet pakai mic yang megang-megang HP. Ini jauh lebih simpel dan langsung audionya masuk ke HP. Untuk HP saya memang terbiasa pakai open kamera sejak lama dari syuting-syuting sebelumnya. Jadi kita tetap pakai kamera yang biasa kita pakai di HP, yaitu aplikasinya namanya open kamera karena bisa menggunakan mic eksternal. Dan kita koneksinya tidak menggunakan Bluetooth ya, karena langsung ke kabel aja gitu, simple. Walaupun sebenarnya bisa langsung pakai Bluetooth juga, jadi tinggal disesuaikan kenyamanan sobat aja. Karena memang HP saya jadul, jadi belum Bluetooth 5.0, makanya saya lebih pilih pakai jack audio. Untuk Bluetooth ini kan sudah 5.0 ya, sudah yang terbaru lah ya. Dan untuk gaya bicara saya ini ngomongnya pelan, termasuk yang tadi kita jalan keluar itu ya, itu ada cuplikannya nih. Itu saya ngomongnya pelan banget gitu ya, sama kayak seperti ini. Jadi nggak ngomong teriak-teriak karena di jalanan, enggak, karena saya takut menjadi perhatian orang ya, kayak orang gila gitu ya, ngomong kencang-kencang di pinggir jalan. Jadi ngomongnya biasa aja. Dan ternyata tadi saya sudah cek hasilnya, ternyata bagus juga gitu ya. Jadi menurut saya ini worth it ya, worth it dengan harga 500 ribu bagi sobat ya vlogger yang pingin jalan-jalan di luar terutama ya.
cocok pakai ini, apalagi ini ada dua, jadi bisa ngobrol berdua bareng host lain atau narasumber. Jadi ya sudah, bagi sobat yang mau beli nanti linknya ada di deskripsi video. Bagi sobat yang nonton video ini, kalau merasa video ini menambah wawasan sobat, jangan lupa di like, subscribe, dan komentar ya. Bagi yang sudah punya atau yang punya lebih mahal dari ini, silahkan absen di kolom komentar. Oke, sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.